Udah mulai ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yaitu metode penelitian kualitatif. Yang saya hormati Ibu Dwi Rini selaku dosen pengampu dari metode penelitian kualitatif. Sebelum masuk, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan teman-teman saya. Nama saya Muhammad Fajar Rizky. Nama saya Rafa Diansyah Nugraha Putra. perkenalkan nama saya Muhammad Albani Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tifi Pratama. Oke, kita langsung masuk materi aja ya. Yang pertama adalah latar belakang. Minat belajar merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Minat dapat diartikan sebagai rasa suka atau ketertarikan seseorang terhadap suatu kegiatan tanpa adanya paksaan dari luar dirinya. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi akan lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, aktif bertanya, serta berusaha memahami materi secara mendalam. Sebaliknya, siswa yang kurang memiliki minat belajar cenderung pasif, mudah bosan, dan sering mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Oleh karena itu, meningkatkan minat belajar merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab seorang guru. Yang kedua, ada rumusan masalah. Di sini kami memakai 3 rumusan masalah, yaitu ada bagaimana peran guru dalam meningkatkan minat belajar siswa di SMA. Yang kedua, strategi apa yang digunakan guru dalam menumbuhkan minat belajar siswa. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat guru dalam meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafa Diansyah. Baik, selanjutnya masuk ke kerangka berpikir. Di sini di paling atas ada fenomena, yaitu rendahnya minat belajar siswa SMA, lalu turun ke bawah, faktor penyebab yang terdiri dari guru, lingkungan, dan siswa. Lalu turun ke bawah, ada guru yang berperan sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai pembimbing. Lalu turun lagi ke bawah, ada strategi pembelajaran efektif. Lalu turun lagi ada meningkatnya minat belajar siswa. Lalu yang terakhir ada dampak, aktivitas, dan prestasi. Oke, selanjutnya di sini ada grand teori. Kelompok kami memakai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal tersebut merupakan komunikasi yang terjadi di dalam diri kita, termasuk berbicara dengan diri sendiri, mengamati dan mempersepsikan atau intelektual dan emosional tentang lingkungan kita. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri. Ini adalah dialog internal dan bahkan bisa terjadi saat Anda bersama orang lain. Karena saat sedang bersama seseorang. Yang terlintas di benak adalah komunikasi batin. Dalam komunikasi internal seringkali mempelajari peran persepsi dalam perilaku manusia. Slide selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian kami ada desain penelitian. Desain penelitian kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lalu selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di SMA Rimba Madya, Bogor, Jalan Rimba Mulia, RT 3 RW 3, Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat. Penelitian ini diambil pada tanggal 23 Oktober 2025. Diberlangsungkan observasi, dilanjut wawancara dan dokumentasi. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya ada teknik analisis data, wawancara, reduksi data, penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan. Lalu yang terakhir ada keabsahan data, yaitu triangulasi sumber. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke gambaran umum informan, yaitu informan yang terlibat terdiri dari 3 orang guru, yaitu guru bahasa Indonesia, guru bimbingan konseling atau guru BK, serta guru
Tiga informan tersebut dipilih karena peran strategis dalam proses pembelajaran dan pembentuk karakter peserta didik, serta memiliki intensitas interaksi yang tinggi itu ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya ada Rifki. Selanjutnya ada satu komunikasi bersama guru SMA Rimba Madia dalam meningkatkan minat belajar siswa. Jadi, kita tuh dengan cara melalui komunikasi interpersonal, guru berupaya memahami karakter, kebutuhan, serta perbedaan kemampuan siswa, sehingga mampu menyesuaikan gaya komunikasi dan strategi pembelajaran yang lebih humanis dan persuasif. Hal ini interpersonal tidak hanya berfungsi dalam proses internal, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun komunikasi interpersonal yang lebih aktif. Selain itu, guru SMA Rimba Madia melakukan komunikasi interpersonal untuk mengelola emosi dan motivasi diri. Guru dituntut untuk mampu mengendalikan stres berlebihan serta tekanan pekerjaan agar tetap menampilkan hal yang positif pada siswanya. Terus juga dan profesional di kelas. Nah, sikap guru yang stabil secara emosional akan berdampak pada siswanya belajar yang lebih nyaman dan kondusif, sehingga siswa merasa lebih aman, nyaman, dihargai, dan termotivasi untuk mengikuti. Baik, dengan kedua, triangulasi sumber itu dilakukan cara membandingkan informasi dari guru BK dengan data yang diperoleh dari siswa, wali kelas, serta dokumen pendukung yang relevan. Yang kedua ada triangulasi metode. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari teknik pengumpulan data seperti wawancara dan juga dokumentasi itu, supaya melihat konsistensi temuannya seperti itu. Baik, selanjutnya. Penutup, ini ada kesimpulan saran yaitu guru di SMA Imam Madia Bogor telah menjalankan perannya secara aktif sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing dalam meningkatkan minat belajar siswa. Guru tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga membangun komunikasi dua arah, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana kelas yang kondusif, mulai pendekatan personal, diskusi, dan bimbingan individual. Guru mampu memahami karakter dan kebutuhan belajar siswa, sehingga siswa merasa lebih diperhatikan dan terdorong untuk belajar. Selanjutnya ada saran. Penelitian ini menyarankan agar guru meningkatkan kreativitas dan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan empatik. Sekolah memperkuat dukungan melalui pelatihan dan fasilitas pembelajaran, serta siswa lebih aktif dan sadar akan pentingnya belajar. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek dan metode penelitian untuk memperkaya hasil kajian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana nih, Bray? Tadi ada suara bakso. Oh! Tukang bakso anjing. Bakso. Ada tukang bakso. Bangsat ya, ada tukang bakso. Di Kengo penutup tadi. Tadi di Kengo penutup sama gua. Di Kengo penutup sama gua tadi. Udah, Bu, enggak apa-apa, Bu. Ya, doang ini. Masa ada itu yang? Udah amat, capek gua. Ada tukang bakso terakhiran. Oh. Tapi ini lanjut kuanti nggak? Tapi ini 11 menit, Bray. Kita kan maksimal 10. Enggak, itu 11 menit kan sama yang babi bu di awal yang sebelum mulai.